Ya, Habib Rizik itu sudah saya sampaikan kepada beliau, siap untuk berjumpa, siap untuk duduk bersama. Kemudian karena waktu yang sedikit itu sehingga beliau langsung ditangkap begitu, sehingga saya hari ini tidak bisa mempertemukan begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Jenderal Yahya Kudu selaku pembina Rekat, dan juga yang saya hormati Bapak Eka, para alim ulama, para tokoh nasional yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ikram, takzim serta hormat saya kepada para beliau yang saya hormati. Semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Saya ingin menggarisbawahi dari apa yang tadi disampaikan pada sambutan Bapak Jenderal Ria Mizar, apabila antara ulama dan umaro bersatu, maka umat ini akan beres. Ketika ulama dan umaro tidak bersatu, umat ini akan rusak. Hadisnya Pak Jenderal saya akan bacakan. Sinfana minan nasi idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas al ulama wal umaro. Dua golongan dari umat manusia, apabila dua golongan ini bersatu dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, beres seluruh umat manusia. Akan tetapi manakala dua golongan ini bercerai-berai, tidak membangun bersama-sama masyarakat bangsa Indonesia, maka manusia ini akan rusak. Siapakah dua golongan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri sabdanya, al ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Yang disebut pertama bukan umaro, ulama dulu. Seperti kita tahu bahwa sejarah bagaimana Indonesia bisa terbangun, itu adalah darah-darah para ulama yang menjadi syuhada pada saat itu. Saya tidak belajar seperti Pak Mardhani di sekolah yang tinggi, tapi saya sejak kecil dididik oleh ayah saya. Karena sejak saya lahir berada di pondok pesantren, sampai seusia ini saya masih terus menerus di pondok pesantren. Mengalami saya sekolah hanya di tingkat SD, kemudian saya sanawiyah, dan terakhir saya di madrasah aliyah. Artinya apa? Ketika dada saya dibuka, pasti ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika darah saya dibuka, pasti ada NKRI. Begitu ini dan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar dari perjalanan hidup ayah saya. Sebelum kemerdekaan ini beliau sudah hidup membina pondok pesantren, dan mungkin pondok pesantren terbesar di Bogor Barat. Pada saat itu, padahal sebelum merdeka jumlahnya sampai ada 3.000. Akan tetapi karena ada sebuah teriakan dari masyarakat bahwa kita harus berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah. Pada saat itu pondok pesantren ditutup, semua anak santri walaupun tidak memiliki kekuatan persenjataan yang cukup diberikan senjata dalam bentuk semangat dan
bambu runcing, maka mereka berangkat dengan doa hijib nasornya, dengan doa hijib baharnya, maka mereka diberangkatkan dan alhamdulillah Indonesia ini merdeka. Kemudian pada saat itu ayah saya mendapatkan sebuah penghargaan dalam bentuk lembaran Mujahid Mukhlis, dan diantarkanlah satu kendaraan yang berupa kendaraan jeep sebagai hadiah dan penghargaan dari Bapak Bung Karno pada saat itu sebagai Bapak Proklamator. Apa kata ayah saya? Saya berjuang memerdekakan Indonesia untuk mendapatkan selembar kertas itu. Saya berjuang bukan untuk mendapatkan mobil ini. Dengan merdeka saya sudah alhamdulillah. Oleh karenanya pada saat itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Soekarno pada saat itu ketika konferensi Asia Afrika, maka beliau diminta untuk berdoa. Akan tetapi ketika acara itu dilakukan, maka acara yang pertama MC menyampaikan kepada semua hadirin, silahkan untuk berdiri, lagu Indonesia Raya. Ayah saya teriak, Karno, jangan Indonesia Raya dulu, Fatihah dulu, nanti ini acara ndak berkah. Begitu hebatnya ulama dulu di hadapan para umaro. Langsung Pak Bung Karno bawa tangan ayah saya, dikasih mic, silahkan baca Fatihah. Baru dibacakan Fatihah. Sekarang dari awal sampai akhir, sampai hari saat ini saya nggak melihat ada doa. Mudah-mudahan saya juga mengawali apa yang ingin saya sampaikan. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan temanya bahwa kita silaturahmi dan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita ingin panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini, yang pertama, pandemi segera berakhir. Amin. Di negara kita khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat. Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Rabbana innana taqarrabna ilaika bitilawati kalamikal karim wassalati ala nabiyyikar rahim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waj'alna ya Allah minal muqarrabin. Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawatika mikal karim antakdiya hawaijana wa tuhassila maqasidana wa tanala rabbatana wa antaj'alana ya Allah min ahli ta'atika wa antaj'alana min ibadikas sholihin wa ulama'ikal amilin wa imamil mutakin. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah, selamatkan negara kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayatut taufik kepada para pemimpin kami ya Allah, sehingga bangsa dan negara ini menjadi selamat baik di dunia maupun di akhirat birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana ya Allah. Yang ingin saya sampaikan sesuai dengan namanya bahwa ini adalah rekat, akan tetapi di sebelah sana muncul wadah-wadah yang sama juga dengan seperti rekat. Ada kami, ada GNVI, dan ada wadah-wadah yang lainnya. Saya berharap bahwa rekat ini menjadi benang tasbih untuk mengikat butir-butir tasbih yang berserakan di mana-mana, sehingga kita dapat menyatukan persepsi, kemudian kita dapat menyatukan konsep, kemudian kita eksekusi, nanti kita datangnya kemana.
Karena di sana ada silaturahmi. Apakah kita nanti silaturahmi ke DPR atau silaturahmi kita ke istana untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu sesuai dengan temuan-temuan kita dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa sampai saat ini. Karena kalau pertemuan seperti ini terus nanti tidak ada eksekusi, maaf, kita cuma ngomong saja. Nanti kita tidak ada solusi yang untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka. Saya ingin usulkan semacam itu. Jadi besok yang kumpul di sini, karena di sebelah sana ada Jenderal Gatot Nurmantio, ada Din Samsudin, ada yang lain-lain sudah tidak lihat di sini. Alhamdulillah saya sebagai Dewan Syuro di FPI, saya sebagai penasehat di GNVF, juga saya sebagai penasehat di Perusahaan 121 sudah terus-menerus hadir di dalam pertemuan ini. Akan tetapi saya masih melihat ada saudara-saudara, sahabat-sahabat saya yang pikirannya satu dengan kita, hatinya satu dengan kita, belum kumpul di sini. Mudah-mudahan rekat menjadi merekat kita semua, kemudian kita menyusun gagasan, menyusun konsep, dan kita akan duduk bersama dengan mereka. Amin. Kita ingin sampaikan temuan-temuan kita pada saat kita balik. Itu saya kira usul saya. Semoga pertemuan besok tidak lagi pertemuan semacam ini, tapi kita sudah bertemu, menyusun gagasan, menyusun konsep untuk kita sampaikan kepada mereka. Ini saya yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk bagaimana Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat asbab kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Yang pertama, terima kasih atas koreksinya. Saya juga sering menyampaikan kalau suatu acara pada I.O, doa itu adalah permohonan. Seringkali acara doa terakhir. Nah, kata Allah udah sukses baru minta loh. Jadi sebaiknya memang dari depan. Terima kasih Abah atas koreksinya. Dan satu hal mungkin tadi tentang kolaborasi. Sekarang zamannya diajarkannya dari sekolah itu kompetisi. Padahal yang benar dalam Islam itu adalah kolaborasi. Kalah sama anak YouTuber. Anak YouTuber itu collab. Kalau kita lihat collab, ini jadi narasumber, ini jadi penanya. Besoknya dia jadi penanya, ini jadi konten YouTube-nya collab. bergantian. Yang disampaikan sama Baru tadi bahwa kolaborasi antara ulama dengan umaro sudah. Kan wakil kita juga ulama. Nah, makanya anak saya resah, tapi mudah-mudahan jadi wapres gitu loh kalau diem. Jadi paling tidak ini kita elaborasi dari 3 narasumber dulu biar kita runut. Tadi bicara keadilan Pak Agus tadi. Abah tambahkan. Bicara Abah sebentar. Abah tadi bicara soal bagaimana kolaborasi antara ulama dan umaro. Lalu tadi Bung Mardani sudah membuka dengan bagaimana positive thinking, bagaimana berlapang dada, dewasa di situ. Lalu ada kesempatan untuk sharing. Nah, itulah kolaborasi di situ. Mangga, Bah. Saya ingin laporkan dalam forum ini, sesungguhnya saya pernah mendapat undangan dari Wapres Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bagaimana saya menjadi jembatan mempertemukan beliau dengan Habib Rizik Syihab, begitu. Rupanya, wallahu a'lam, beliau ingin silent dulu dan memang kita keinginan semacam itu. Kan tetapi rupanya juru bicara daripada wakil presiden tidak mendapatkan izin daripada wakil presiden untuk menyampaikan konferensi pers, akan tetapi konferensi dilakukan oleh jubir itu sehingga pertemuan itu tidak terjadi. Siapa itu Pak? Namanya siapa itu? Namanya Mas Duki. Oh, Mas Duki Baidowi. Itu yang membocorkan sehingga pertemuan Habib Rizik dengan Kiai Ma'ruf Amin itu tidak terjadi. Itu memang jailnya. Dan saya langsung telepon sama ajudan beliau, Mas Edi, kenapa begini? Pak Yai sekarang sakit katanya karena ini jubir sesungguhnya tidak mendapatkan restu untuk konferensi pers dengan beliau, tapi beliau sudah menyampaikan. Akhirnya beliau mendapatkan telepon darilah. Kemudian apa artinya bertemu dengan Habib Rizik? Begitu. Boleh ketemu tapi jangan buat komitmen. Akhirnya beliau sekarang sakit sehingga pertemuan ini tidak terjadi. Padahal Habib Rizik itu sudah saya sampaikan kepada beliau siap untuk berjumpa, siap untuk duduk bersama. Kemudian karena waktu yang sedikit itu sehingga beliau langsung
Ya. ditangkap begitu, sehingga saya hari ini tidak bisa mempertemukan begitu. Iya. Demikian. Baik, terima kasih Abah. Kita bisa memaklumi keadaan itu. Apa yang diharapkan masyarakat sebetulnya minimal kalau ada warga negara yang meninggal atau mati apalagi ditembak, minimal mengucapkan bela sungkawa saja sudah cukup, rakyat terhibur. Itu saja sudah cukup. Oleh para pemimpin. Haikal tadi janjinya nggak bicara, diam. Tapi tetap ya. Dia bukan nggak tahu tadi sama Abah siapa. Sebetulnya dipakai menegaskan doang.